Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya saudara terus dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang Zuma. Ya, kalau saudara mengerti atau saudara kenal, Zuma ini seringkali diklaim sebagai debater muslim yang paling ditakuti gitu ya. Apologet muslim yang paling ditakuti begitu ya. Ya, klaim-klaim seperti itu ya silahkan saja ya. Tapi saya akan buktikan bahwa banyak sekali pernyataannya, argumentasinya itu salah, saudara. Nah, kesempatan ini saya akan membahas, video yang dia buat live TikTok bersama Ratu Entok beberapa malam yang lalu. Dan di situ kita akan menemukan banyak kesalahan. Yang pertama, saudaraku, dia mengatakan bahwa di dalam kitab Kristen, dikatakan bahwa Allah itu bodoh. Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Andi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Dan dia mencomot ayat dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-19. Benarkah demikian? Mari langsung saja kita baca ayatnya dan saudara bisa simpulkan apakah ada dikatakan Allah itu bodoh. 1 Korintus pasal 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara bisa, baca lagi dan saudara, bisa renungkan, apakah ada di sini dikatakan Allah itu bodoh? Di sini dikatakan bahwa, mmm, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, bukan Allah itu bodoh. Hikmat dunia ini dibandingkan dengan hikmatnya Allah itu nggak ada apa-apanya, maka dikatakan hikmat dunia ini kebodohan bagi Allah. Mas sehebat-hebatnya hikmat dunia ini dibanding hikmatnya Allah, itu masih levelnya kebodohan begitu. Itu maksud dari ayat ini, itu maksud dari Paulus. Jadi nggak pernah Paulus mengatakan Allah itu bodoh. Oke, yang kedua, dia mengatakan bahwa di dalam Markus pasal 1 ayat 1 cuma di Indonesia yang mengatakan bahwa, Yesus itu adalah anak Allah. Buka Bible sekarang. Markus 1 nomor 1. Padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah. Tak ada, itu penambahan di Indonesia ini aja. Cuma di Indonesia. Saudaraku, ini argumentasi yang benar-benar nggak punya data, saudaraku ya. Dia cuma ngomong sembarang, saudaraku. Saya akan buktikan bahwa di dalam, bahasa-bahasa lain pun kata-kata itu ada, ya. Saya akan, mulai dari TB ya, terjemahan baru. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, ini yang diklaim oleh Zuma itu. Kata anak Allah itu cuma ada di Alkitab Indonesia. Kita baca di dalam, American Standard Version, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." Ada kata itu ya, the Son of God. Terus kemudian dalam King James Version, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." Ada kata-kata itu ya, the Son of God, the Son of God. Kemudian bahkan di ini, Textus Receptus ya, 1894. Textus Receptus 1894. Arhe to evangelion Yesus Kristus huios to theos. Ada. Jadi dia ini ngarang kalau kata-kata bahwa Yesus itu anak Allah itu cuma ada di Alkitab bahasa Indonesia saja, itu benar-benar ngarang itu ya. Dan dia mengatakan bahwa ayat, dalam Markus pasal 1 ayat 1 itu menyerang iman muslim. Dan ini benar-benar sesuatu yang saya pikir aneh begitu ya. Karena kalau kita belajar sejarah, Markus pasal 1 ayat 1 itu udah ada lebih dulu daripada, kehadiran Muhammad dan Al-Quran begitu. Bagaimana mungkin sengaja dibuat untuk menyerang, karena itu sudah ada jauh lebih lebih dulu dari Islam begitu saudaraku ya. Jadi logika berpikirnya ini benar-benar kebolak-balik begitu ya. Jadi seolah-olah bahwa ayat ini dibuat untuk menyerang, iman Islam, padahal ayat itu sudah ada jauh sebelum ada Islam begitu ya. Ya, inilah saudaraku ya, kualitas dari para debater-debater, bahkan debater terbaik yang diakui oleh muslim ini saudara, kualitasnya seperti ini saudaraku. Bahkan dalam video yang singkat ini kita menemukan banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh Zuma yang katanya adalah
apologet terbaik Muslim, saudaraku. Ini baru dari satu video. Di video-video lain banyak, saudaraku ya. Tapi ya itulah, saudaraku. Kita harus tetap kuat dalam iman, kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kalau mendengar argumentasi dari para debater-debater ini, saudaraku, saudara bisa tahu kebenaran, saudara bisa tahu firman Tuhan, sehingga saudara nggak gampang digoyahkan. Akhir kata, the truth will set you free. God bless you all.